Dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 Shift B ingin memperagakan drama Bawang Merah Bawang Putih. Dan pada kesempatan kali ini, saya Mukhlis Haq memerankan peran sebagai bawang putih. Saya Pratama Rizky Ardani berperan sebagai bawang merah. Saya Muhammad Yusuf berperan sebagai Bapak. Saya Neva Vera Audria Winarto berperan sebagai Ibu. Saya Muhammad Dafai Bowos berperan sebagai kakek. Saya Muhammad Huda Syahidin akan berperan menjadi nenek. Saya Sabina Misha Khaleda sebagai Lastri, teman bawang putih. Baik, perkenalan sudah selesai. Marilah kita lanjutkan ke dramanya. Drama dimulai. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa hiduplah bawang putih bersama keluarganya. Walaupun keluarga bawang putih sederhana, kehidupan mereka sangatlah harmonis dan bahagia. Namun semua itu berubah semenjak ibu bawang putih meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Kemudian ayah bawang putih menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki putri bernama bawang merah. Tetapi sayangnya, ibu dan saudari tirinya memiliki sifat yang dingin dan kejam. Mereka memperlakukan bawang putih dengan semena-mena layaknya pembantu. Suatu ketika, bawang merah memanggil bawang putih dengan penuh marah. Putih, cepat ke sini, bersihkan ruang keluarga. Iya, bawang merah. Ibu bawang merah yang saat itu akan hendak ke dapur melihat baju kotor di keranjang pakaian kotor. Hah? Mana bawang putih? Kenapa bajunya belum dicuci? Putih? Bang. Putih? Ada apa, Ibu? Ayah. Tidak apa-apa. Ayah sudah bangun. Ayah mau pergi kemana? Aku akan berdagang. Di mana bawang putih dan bawang merah? Mereka sedang bermain di kamar mereka. Oh, baiklah. Ambil ini. Ini uang belanja selama aku tidak di rumah. Jaga anak-anak dan juga dirimu ya. Ayah tidak perlu khawatir. Semua akan baik-baik saja. Baiklah, ayah berangkat. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan, Ayah. Dasar suami bodoh. Kau pikir aku benar-benar mencintaimu? Aku hanya mencintai uangmu. Putih? Iya, Bu. Ada apa, Ibu? Dari mana saja kamu? Aku sudah memanggilmu berkali-kali. Apa kamu tuli? Iya, Bu. Saya minta maaf. Bagus. Sekarang cuci baju di sungai. Kemudian sapu seluruh rumah. Mengerti? Baik, Bu. Mengerti. Setelah itu, bawang putih mengambil cucian-cucian kotor, seraya berdoa kepada Tuhan agar bisa memberikan pencerahan kepada ibu dan saudari tirinya itu. Oh Tuhan, maafkan dosa-dosa ibuku, dan tolonglah bukakan hati dan pikirannya. Bawang putih pun pergi ke sungai untuk mencuci cuciannya. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan sahabatnya yang kebetulan juga sedang mencuci di sungai. Bawang putih lagi nyuci juga. Lastri, iya nih. Orang tua tirimu nyuruh-nyuruh lagi ya. Mereka sungguh kejam. Bukan kok, ini mah memang kemauanku sendiri aja. Oh begitu ya, seharusnya mereka lebih menyayangimu bawang putih, bukannya malah memperlakukanmu seperti pesuruh mereka. Enggak kok, aku yakin kalau semua ini ada maksud baiknya. Begitu, ya sudahlah Putih. Lastri kini sudah selesai dengan cuciannya. Ia berdiri dan mengambil ember yang berisi pakaian-pakaiannya dan hendak pulang.
Bawang putih, aku pulang duluan ya, soalnya ibuku tidak mau aku pulang terlarut-larut. Oh iya, hati-hati di jalan ya, Lastri. Dadah. Lastri pun pergi meninggalkan bawang putih yang masih di sungai. Dari lubuk hati bawang putih, ia merasa iri dengan kehidupan harmonis yang dimiliki oleh temannya itu. Bawang putih menyelesaikan cucian-cucian kotornya dan pulang ke rumah. Saat bawang putih sampai di rumah, tidak ada siapapun yang menyambutnya. Ibu dan saudara tirinya dengan kesibukannya masing-masing, ia hanya bisa menghela nafas dan pergi menjemur bilasan yang masih basah. Tiba-tiba datang bawang merah yang ingin mengambil selendang merah miliknya, namun selendangnya tidak ditemukan. Mana? Bawang putih, mana selendang merah milikku? Ah, ada kok di keranjang. Keranjang mana? Jangan-jangan selendangku yang kamu cuci hanyut ya sungai. Maafkan aku, bawang merah. Aku nggak mau tahu. Pokoknya selendang itu harus ketemu dan jangan berani pulang sebelum kamu menemukannya. Baiklah, bawang merah. Bawang putih pun berlari kembali menuju sungai. Sesampainya di sungai, ia mencari kesana kemari untuk menemukan selendang bawang merah. Langit mulai gelap dan bawang putih masih tidak menemukan selendang itu. Ketika tengah menyusuri sungai, ia melihat sebuah gubuk. Ia pun akhirnya menghampiri gubuk tersebut dan mengetuknya. Permisi. Iya, kamu siapa, Nak? Nama saya Bawang Putih, Nek. Tadi saya sedang mencari selendang yang hanyut dan saya sudah mencarinya sampai larut. Bolehkah saya menginap untuk malam ini? Malam ini sudah gelap sekali. Boleh, Nak. Oh iya, apakah selendang itu berwarna merah? Ah iya, benar Nek, selendangnya berwarna merah. Nenek melihatnya. Selendang yang dicari bawang putih berada di tangan nenek itu. Ternyata selendang merah itu ditemukan oleh nenek itu saat hanyut. Nenek akan memberikannya dengan satu syarat. Syarat apa, Nek? Syaratnya adalah kau harus menemaniku selama seminggu dulu di sini. Sebenarnya sudah lama nenek tidak mengobrol dengan siapapun. Rasanya sangat sepi di sini. Bagaimana? Oh, baiklah, Nek. Kalau itu syaratnya, saya dengan senang hati akan menemani Nenek. Bawang putih dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Waktu seminggu pun berlalu, dan sudah waktunya bawang putih untuk beranjak pulang. Karena selama tinggal di sana, bawang putih sangat rajin. Nenek itu memberikan selendang yang dulu dia temukan dan memberi hadiah kepada bawang putih. Terima kasih ya nak sudah menemani nenek seminggu di gubuk tua ini. Sebagai ucapan terima kasih, kamu boleh mengambil salah satu labu yang dimiliki nenek. Yang diberikan sebuah pilihan untuk labu yang akan dibawa pulang oleh bawang putih. Satu labu berukuran besar dan satunya lagi berukuran kecil. Pada awalnya ia ingin menolak hadiah pemberiannya. Namun demi menghargai keinginan nenek, ia pun mengambil labu yang kecil. Baiklah, Nek. Karena saya tidak mungkin membawa labu yang besar ini, maka saya akan membawa pulang labu yang kecil ini bersamaku. Sekali lagi terima kasih ya. Nah, sekarang pergilah. Keluargamu pasti menunggumu. Baiklah, Nek. Terima kasih ya, Nek. Saya pamit dulu. Hati-hatilah di jalan, nak. Bawang putih pulang ke rumahnya sambil membawa sebuah labu dan selendang merah milik saudara tirinya. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh ibu dan bawang merah. Dari mana saja kamu? Seminggu menghilang. Pekerjaan rumah gak ada yang selesai semenjak kamu menghilang, tahu? Bu. Kau sudah menemukan selendangku kan? Sini, balikin. Bawang
merah mengambil selendangnya yang ada di tangan bawang putih secara paksa. Kapten, kita sana ke dapur. Labu yang kamu bawa ini saja. Baik, Bu. Aku akan ke dapur. Dan menuruti perkataan ibu dan adiknya. Ia pun segera pergi ke dapur untuk membelah labu itu. Namun seberapa terkejutnya dia setelah melihat labu yang terbelah, ternyata berisikan emas permata yang sangat banyak. Bawang merah yang tidak sengaja melihat bawang putih yang membelah labu tersebut langsung melaporkan itu kepada ibunya. Bu, Ibu, Ada apa sih, Nak? Berteriak-berteriak seperti itu. itu bawang putih, Bu. Dia menemukan emas. Hah? Yang benar? Iya, Bu. Saat dia tengah membelah labu itu, tiba-tiba di dalamnya ada emas yang banyak. Mendengar itu, ibu dan bawang merah langsung menemui bawang putih untuk memaksanya mengatakan di mana ia menemukan labu seperti itu. Dan akhirnya bawang putih menceritakan apa yang ia alami selama seminggu itu. Setelah mendengar ceritanya bawang putih, timbul niatan jahat di benak ibu tirinya yang serakah itu. Ia pun menyuruh bawang merah untuk melakukan hal yang sama. Singkat cerita, bawang merah tiba di gubuk nenek dan dia pun tinggal di sana selama seminggu. Tidak seperti bawang putih yang rajin. Selama seminggu itu, bawang merah hanya bermalas-malasan dan tidak membantu pekerjaan si nenek. Seminggu pun telah berlalu. Sesuai perjanjian, nenek itu pun membiarkan bawang merah pulang. Baiklah, Nak. Terima kasih sudah mau menemani nenek. Kamu sudah boleh pulang. Bukankah nenek seharusnya memberikanku hadiah seperti bawang putih, Nek? Ah, baiklah kalau begitu. Silahkan memilih salah satu labu ini, Nak. Sama seperti bawang putih, ada dua labu yang berbeda ukurannya. Bawang merah pun langsung memilih yang terbesar, karena ia yakin semakin besar labunya semakin berlimpah isinya. Bawang merah pun langsung pulang ke rumah tanpa mengucapkan terima kasih. Tiba di rumah, ibu terlihat sangat senang melihat anaknya yang membawa labu yang besar. Ia sudah tak sabar untuk membelahnya. Karena tidak ingin diketahui oleh bawang putih, ibunya menyuruh dia untuk menyuci lagi di sungai. Mereka langsung masuk ke kamar dan mengunci rapat-rapat. Ayo cepat, Nak, dibuka labunya. Iya, Bu. Ini juga sedang dibelah. Dengan tak sabar, mereka segera membelah labu itu. Di luar dugaan, bukan emas permata yang ada di dalamnya, melainkan berisi ular, kalajengking, dan hewan berbisa lainnya. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa kok tiba-tiba jadi banyak hewan? Mereka berdua menjerit ketakutan. Hewan-hewan itu kini menyebar ke seluruh sudut ruangan dan menutupi pintu kamar. Tidak ada jalan keluar untuk mereka berdua. Hewan-hewan itu semakin menghampiri ibu dan bawang merah. Hingga tiba-tiba muncul seorang kakek tua yang memegang tongkat melenyapkan semua binatang itu. Aku sudah mendengar semuanya dari nenek, bahwa gadis ini telah masuk. Masuk sembarangan dan mengambil labu yang paling besar di rumah kami. Siapa kau? Namaku tidaklah penting. Yang terpenting adalah kalian yang sudah menindas dan memperlakukan bawang putih dengan semena-mena. Maka dari itu kalian harus dihukum. Tidak, jangan. Tolong, maafkanlah kami, Tuan. Yang seharusnya diminta maaf bukanlah aku, melainkan bawang putih. Tolong maafkan kami akan melakukan apapun, Tuan.
Lihat ibu dan bawang merah yang bersujud ketakutan, akhirnya kakek itu memberikan satu kesempatan kepada mereka. Baiklah, kuberikan satu kesempatan, tapi dengan syarat. Apa itu, Tuan? Apa? Kalian harus menyayangi bawang putih dan memperlakukannya dengan baik. Tidak hanya itu, kalian juga harus menyayangi keluarga yang telah dia bangun. Baik, Dan Tuan. itu Kami akan kami menyayangi akan bawang putih dengan segenap hati kami. Mendengar pernyataan mereka, kakak itu tersenyum dan menghilang seketika. Tak lama kemudian, bawang putih pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia pun disambut oleh ibu dan saudara tirinya. Bukannya dengan amarah, tetapi disambut oleh pelukan yang hangat dari ibunya sambil berderai air mata. Nak, tolong maafkan kami, sudah menindasmu selama ini. Iya, Putih, tolong maafkan kami. Kami sudah sangat kejam terhadapmu. Kami minta maaf, bawang putih. Cuk. Setelah bawang putih mendengar pernyataan tulus dari ibu dan saudarinya, ia merasa sangat bahagia karena doa dan harapannya selama ini telah terkabul. Sudah, tidak apa-apa. Aku memaafkan kalian kok. Sebenarnya dari dulu aku sudah maafkan kalian. Dan aku sangat bahagia sekarang. Lanjut. Ibu dan bawang merah merasa lega, dikarenakan selama ini bawang putih tidak menyimpan dendam kepada mereka. Mulai sekarang, kita adalah keluarga ya. Iya, Putih. Kita mulai lagi semuanya dari awal ya. Iya, mari kita melakukan yang terbaik dari sekarang. Mereka semua tertawa bersama. Tak lama kemudian ayah pulang dari berdagang. Ia disambut oleh istri dan anak-anaknya. Mereka saling bercerita satu sama lain. Di sisi lain, nenek dan kakek yang pernah mereka temui datang berkunjung di atap rumah bawang merah dan bawang putih. Mereka merasa terharu melihat kondisi keluarga mereka saat ini. Hahaha. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Benar bukan, Nenek? Iya, itu benar kakek. Dan Dan kemudian keluarga itu hidup bahagia selamanya. tamat. Selamat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matiin recordnya dah.